Parah, janji naturalisasi Anies yang tak kunjung terrealisasi menjelang akhir masa jabatan. Dan semuanya harus satu visi, karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada. Tahun 73 sudah ada. Harus melakukan apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plan-nya sudah ada. Sungai semuanya dilebarkan. Harus kalau itu dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silahkan, tapi dilebarkan. Sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada environmental friendly system, sustainable development. That's the future. Maukah Jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu? Tidaklah. Saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama? Normalisasi itu sering menjadi betonisasi. Secepat mungkin membawa air ke laut. Kalau naturalisasi itu memperlambat gerakan air, karena itu membiarkan bentuk-bentuk sungainya. Kemudian air juga bisa terserap dan kemudian kita mempertahankan ekosistem. Jadi rumahnya itu justru di palung sungai. Nah, ini juga bukan hal yang mudah. Ini keahliannya beliau untuk bisa persuasif dengan masyarakat. Ya, kami akan tetap mendukung beliau programnya untuk bisa ditangani. Tanpa itu pasti akan terus menghadapi hal-hal yang terus berulang seperti ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan Pak Menteri, karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Mulai dari 2013 sampai dengan 2016, clear semua berjalan. Tapi begitu sampai 2017, stop, berhenti, sudah tidak ada. Kenapa menurut Anda? Ya itu tadi soal kemauan. Kemauan? Karena apa? Karena, ya mohon maaf lah Pak Sarip, ini kan Pak Anies itu kan gengsi dengan program yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Ini problem dasarnya, nggak usah gengsi ketika bicara kepentingan masyarakat Jakarta, kepentingan rakyat secara umum, nggak usah gengsi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggagas program naturalisasi sungai untuk menangani banjir Jakarta. Anies yakin pelebaran sungai dengan tetap mempertahankan bentuk alaminya tanpa melakukan pembetonan akan lebih efektif mengurangi banjir. Sebelumnya, pelebaran sungai dengan pembetonan dilakukan di bawah program bernama normalisasi. Meski esensi kedua program tersebut sama, yaitu sama-sama melakukan pelebaran sungai, Anies bersikuku untuk menggunakan istilah naturalisasi ketimbang normalisasi yang terlanjur lekat dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menurut catatan kompas.id, normalisasi sungai sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak abad ke-16. Sungai Ciliwung yang disebut sungai besar diiris-iris menjadi kanal untuk menyediakan alur pelayaran, alur pembuangan air, dan sarana pertahanan kota. Di antara aktivitas yang dilakukan dalam normalisasi adalah mengeruk sedimentasi, mengembalikan lebar sungai, memperlurus aliran sungai, membangun sodetan, dan membangun tanggul, betonisasi. Lebih lanjut, normalisasi sungai diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Zonase, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Sementara naturalisasi yang dirancangkan oleh Anies Baswedan merujuk pada pembangunan fisik yang menggunakan material bersifat alami dan ramah lingkungan. Sementara naturalisasi yang dirancang Anies Baswedan merujuk pada pembangunan fisik yang menggunakan material bersifat alami dan ramah lingkungan. Proses pelaksanaannya, kata Anies, dilakukan secara manusiawi tanpa menggusur. Naturalisasi merupakan proses restorasi ekologis untuk mengembalikan situs yang telah berubah atau rusak pada kondisi yang lebih alami. Upaya ini melakukan penggunaan pohon, semak, dan bunga yang sebelumnya pernah tumbuh di daerah tersebut. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menegaskan, program naturalisasi dan normalisasi dapat berjalan beriringan untuk mengendalikan banjir di ibu kota. Riza meminta tak ada pihak-pihak yang membandingkan kedua program pengendalian banjir tersebut. Menurut Riza,
Program normalisasi 13 sungai di Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan naturalisasi sungai merupakan program Pemprov DKI. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono juga mengungkapkan hal serupa. Pemprov DKI Jakarta tidak mendikotomi istilah normalisasi atau naturalisasi dalam pengendalian banjir di ibu kota. Menurut dia, baik normalisasi atau naturalisasi merupakan upaya untuk merevitalisasi kali, sungai, kanal, waduk, situ dan saluran makro guna menjaga kapasitas badan air sungai sesuai dengan kebutuhan. Meski disebut berjalan beriringan, selama 4 tahun kepemimpinan Anies, normalisasi dan naturalisasi sungai justru mandek. Program normalisasi telah mandek sejak 2018. Normalisasi sungai yang ditargetkan selesai tahun 2019 tak kunjung terlihat progres pengerjaannya hingga saat ini. Penyebab mandeknya program naturalisasi adalah sulitnya pembebasan lahan di Jakarta. Menurut pengakuan Pemprov DKI, hal ini disebabkan banyaknya mafia tanah yang membuat proses pembebasan lahan tersebut terhambat. Selain itu, data normalisasi sungai di ibu kota pun masih simpang siur. Riza pernah mengatakan, setidaknya 7,6 km lahan di sepanjang Sungai Ciliwung sudah bisa dipasang set pil, artinya sudah bisa dilakukan normalisasi. Namun, pernyataan Riza dikoreksi oleh Rowedito. Rowedito mengatakan yang dimaksud dari 7,6 km merupakan panjang wilayah sungai yang terdapat dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1144 tahun 2017 tentang penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sampai dengan Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dia mengatakan angka tersebut merupakan angka Sungai Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi setelah terhenti di tahun 2018. Dan berdasarkan catatan kompas.com, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies baru merampungkan naturalisasi kanal banjir barat segmen Sangrila Karet, Jakarta Pusat dengan lebar 8 meter. Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pelebaran sungai dengan betonisasi di kanal banjir barat tidak sejalan dengan konsep naturalisasi yang dimaksud Anies sebelumnya. Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai. Namun, program tersebut berhenti sejak 2017. Padahal, seharusnya program yang menyasar 4 sungai, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter, itu ditargetkan selesai pada 2022. Permasalahannya bukan hanya program normalisasi saja yang belum selesai. Sumur resapan yang digadang-gadang akan meresap air hujan dalam waktu 6 jam tersebut tak ada faedahnya sama sekali, Sob. Malah membuat banyak warga yang celaka atas pembangunan sumur resapan tersebut. Dan Jakarta tetap banjir, malah lebih parah. Bagaimana menurut Sobat? Sehingga apa yang dikatakan Anies tadi itu adalah melihat indahnya sebuah contoh di luar negeri tapi lupa realita yang ada di Jakarta. Ya. Kalau Anies ingin menahan air selama mungkin, ini sekarang kejadian kita menahan air selama mungkin sekarang terjadi ini kan.